Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini saya akan membuat laporan praktikum pertemuan 12 pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 menu tambahan atau komponen yang telah saya buat menggunakan BAS, yaitu Supabase, di mana tempat kita menyimpan database kita. Di sini saya menambahkan 4 menu. Salah satunya ada menu artikel. Menu artikel ini ada kolom create, URL, judul, dan isinya. Lalu yang kedua saya membuat tabel FAQ, di mana FAQ ini hanya berisi pertanyaan dan jawaban saja. Lalu di sini ada tabel pesan saran atau form kontak, di mana di sini berisi adalah nama, email, pesan. Lalu yang terakhir saya membuat menu user atau pengguna. Di sini dia menyimpan username, password, role, dan Gmailnya untuk verifikasinya. Oke, langsung saja kepada tampilan halamannya. Di sini untuk pengguna, di sini artikel, di sini FAQ, dan di sini ada pesan saran. Langsung saja kepada penjelasan kode programnya. Yang pertama, kita akan membahas untuk menu user ya teman-teman. Sebelum itu kita membuat file service API-nya khusus untuk usernya, dimana di sini untuk API URL-nya kita arahkan kepada tabel user. Dan di sini ada beberapa function, yaitu function untuk menampilkan datanya, untuk membuat data atau membuat create user, untuk menghapus user, lalu untuk melihat detail user berdasarkan ID. Lalu di sini ada function untuk mengupdate user, dan di sini ada untuk mengubah password, role, dan emailnya teman-teman. Untuk tampilan komponennya seperti ini di user. Di sini dia menggunakan use effect dan handle delete untuk menghapus, handle change untuk melakukan perubahan, dan edit untuk melakukan pengeditan. Di sini dia menampilkan semuanya teman-teman, mulai dari username, email, role, tanggal dibuat, sama aksinya, dimana aksi ini kita bisa edit dan delete ya teman-teman. Di sini jika kita tombol aksi delete, dia akan menggunakan metode start edit. Lalu yang untuk delete dia akan menggunakan metode handle delete ya teman-teman. Untuk contoh penerapannya seperti ini. Di sini misalnya kita ingin mengedit username dari Dimas ini teman-teman, kita klik edit, langsung kita edit saja, lalu kita simpan perubahannya, maka username-nya langsung berubah. Sama seperti di sini, jika kita buka usernya, kita reload, nah nama user ini akan berubah juga. Oke, lanjut pada penjelasan yang kedua, yaitu artikel. Di sini di artikel ini kita membuat file API-nya juga di sini, di mana artikel ini memiliki kolom ID, create-nya, image, judul, dan isi ya teman-teman. Di sini ada beberapa metode. Ada metode untuk menampilkan semua datanya, metode untuk membuat datanya, metode untuk mendelete data, lalu metode untuk menampilkan berdasarkan ID-nya, lalu metode untuk update, metode untuk mencari berdasarkan judul. Lalu di sini untuk URL-nya sama seperti tadi, kita mengarahkan ke tabel artikel ya teman-teman. Untuk komponen artikelnya seperti ini, artikel list, sama seperti tadi. Kita pertama impor dulu untuk API-nya agar bisa digunakan atau menampilkan datanya. Lalu menggunakan empty state, alert, dan loading spinner untuk loadingnya.
Di sini kita menggunakan useState untuk menyimpan datanya yang akan dikirimkan ke API-nya. Di sini kita menampilkan judul, gambar, sama aksinya teman-teman. Dan sama juga seperti tadi, strukturnya di sini kita bisa mengedit dan menghapusnya. Untuk tampilan lengkapnya seperti ini. Di sini dia akan menampilkan judul, gambar, sama aksi ya teman-teman. Jika kita edit, di sini ada isi artikel yang bisa kita ubah. Kita bisa membatalkan edit juga. Maka ini akan langsung kosong untuk tampilan formnya. Untuk melakukan tambah artikel seperti biasa, di sini kita tambahkan misal judul, isi artikelnya. Lalu untuk gambar artikel ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Jika kita tambahkan tanpa mengisi URL, dia tidak akan menampilkan apa-apa ya teman-teman. Tapi jika kita mengisikan URL yang salah, dia tidak akan menampilkan juga, tapi menampilkan logo bahwa image itu tidak tersedia. Oke, lanjut kepada menu selanjutnya, itu menu FAQ atau Question Answer. Di sini kita juga membuat sebuah API-nya untuk FAQ, di mana untuk API URL-nya mengarah ke tabel FAQ. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan seluruh data FAQ-nya. Lalu metode untuk membuat atau meng-create data atau menambah row. Lalu untuk mendelete row-nya dan menampilkan berdasarkan ID, mengupdate datanya berdasarkan ID dan data yang diupdate. Lalu mencari datanya teman-teman. Lalu di sini untuk tampilan komponennya seperti ini. Sama struktur seperti tadi, dia menampilkan semua kolom-kolomnya. Dan juga terdapat penggunaan komponen multi-state, alert, loadingnya teman-teman. Dan tentu saja kita mengimpor API ya teman-teman. Seperti tadi kita membuat handle delete, handle create, habis itu handle change, start editnya, cancel edit, handle submit ya teman-teman. Lalu juga kita tampilkan di sini. Ya, sebelum kita tampilkan dia juga membuat array untuk menampilkan datanya, lalu kita tampilkan per kolomnya teman-teman ya. Untuk hasilnya seperti ini, dimana sama juga seperti tadi, ada kolom pertanyaan dan jawaban yang bisa kita tambahkan di sini, yang kita bisa edit juga. Dan bisa di delete juga. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah menu pesan saran, dimana ini adalah menu dimana user dapat memberikan saran kepada company dengan mengisikan nama, email, dan isi pesannya. Untuk kode seperti ini, pertama kita juga buat seperti tadi untuk file API penyambung dari Supabase ke halaman kita. Di sini ada API URL-nya yang mengarah kepada tabel pesan sarannya teman-teman. Lalu sama seperti tadi, ada metode untuk menampilkan datanya, metode untuk membuat row, metode untuk menghapus berdasarkan ID, lalu untuk menampilkan data berdasarkan ID, metode untuk mencari, lalu menampilkan data berdasarkan emailnya ya teman-teman. Oke, untuk komponennya pesan saran seperti ini, sama seperti tadi, dia mengimpor API pesan saran, alert box, dan entity state-nya teman-teman. Lalu menggunakan use effect juga untuk menyimpan datanya yang akan dikirim ke API. Lalu sama seperti tadi membuat handle delete, handle change ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini juga menampilkan nama, email, pesan, sama aksinya, dan menampilkan menggunakan mapping array ya teman-teman. Lalu menampilkan kolom-kolom yang ada. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, misalnya user bisa mengisikan nama, emailnya,
dan mengisikan pesan atau saran yang akan dikirimkan kepada pemilik company-nya, teman-teman. Lalu di sini juga kita bisa menghapus, tapi kita tidak bisa mengedit karena di sini pesan dan saran itu adalah isinya dari customer, jadi kita tidak punya akses untuk mengeditnya. Tapi kita bisa menghapusnya jika tidak cocok. Seperti ini. Oke. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.